Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan aset publik berdasarkan Permendagri dan PP nomor 27 tahun 2014. Apa saja sih yang mau kita bahas? Yuk ikutin! Dalam setiap pembangunan ada satu elemen yang sering luput dari perhatian publik, yakni bagaimana pemerintah mengolah aset yang dimiliki negara dan daerah. Aset publik bukan hanya bangunan, kantor, lahan, kendaraan dinas, atau peralatan operasional, tetapi juga simbol akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disinilah kebijakan nasional berperan penting dalam memastikan bahwa aset tersebut tercatat, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka regulasi melalui PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah, yang kemudian dipertegas secara teknis melalui berbagai Permendagri. Regulasi ini menegaskan tahap pengelolaan aset mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Tujuannya jelas, mencegah aset terbengkalai, tumpang tindih dan tidak tercatat atau bahkan disalahgunakan. Dalam konteks pemerintah daerah, implementasi ini memberi dampak nyata. Contohnya, ketika pendataan aset dilakukan secara sistematis menggunakan SIMDA BMD atau SIPD, pemerintah daerah dapat mengetahui secara presisi jumlah aset yang dimiliki, nilai ekonominya, dan kondisi fisiknya. Hasilnya, perencanaan anggaran menjadi lebih efisien karena tidak perlu dilakukan pengadaan ganda untuk kebutuhan yang sebenarnya sudah tersedia. Lebih dari itu, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan kembali melalui skema sewa, pemanfaatan kerjasama, atau optimalisasi ruang publik yang semuanya menambah potensi pendapatan asli daerah. Dalam pengelolaan aset juga meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi aset pemerintah, melihat pemanfaatannya, dan memahami landasan peraturannya, persepsi terhadap integritas pemerintah meningkat. Mekanisme pelaporan yang akuntabel, mulai dari laporan keuangan, audit BPK, hingga monitoring internal menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada lagi aset yang hilang, tidak tercatat, atau berpindah fungsi tanpa prosedur. Akhirnya, pengelolaan aset publik bukan hanya urusan administrasi, tetapi representasi dan tata kelola yang modern, terbuka, dan bertanggung jawab. Implementasi PP nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri terkait fondasi agar setiap aset negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan transparansi sebagai pijakan, efisiensi anggaran sebagai dampak, dan kepercayaan publik sebagai tujuan, kebijakan ini membawa pemerintah selangkah lebih dekat pada good governance yang nyata, bukan sekedar jargon. Pada akhirnya, menjaga transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Melalui penerapan PP nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri, kita membangun sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, efisien, dan terpercaya. Dan inilah wujud nyata pemerintah yang semakin akuntabel dan masyarakat yang semakin berdaya untuk mengawasi.
menindaklanjuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2018 tentang pengelolaan barang milik negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melalui Subkoordinator Keuangan dan Pengelolaan BMN wajib menjaga dan memelihara aset BMN yang digunakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BBW Serayu Opak dengan cara pertama, menyusun RKBMN yang berisi usulan pemeliharaan aset berupa gedung serta kendaraan dinas operasional. RKBMN ini diusulkan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN untuk kemudian ditelaah secara berjenjang oleh Eselon 1 Biro PBNN dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Kedua, melakukan upaya pengamanan aset BMN dari segi administrasi, fisik, dan hukum. Pengamanan secara administrasi dilakukan dengan melakukan pencatatan aset dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN, serta mengajukan penetapan status penggunaan atau PSP BMN kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Salah satu contoh pengamanan fisik yang dilakukan terhadap aset BMN berupa tanah, yaitu dengan melakukan pemasangan patok serta pengukuran dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Output dari kegiatan tersebut berupa sertifikat tanah yang merupakan wujud upaya pengamanan aset BMN secara hukum. Aset BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi BBW Serayu Opak dapat dioptimalkan dengan cara pemanfaatan melalui mekanisme sewa atau pinjam pakai dan pemindah tanganan kepemilikan BMN melalui mekanisme lelang atau hibah. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melalui Subkoordinator Keuangan dan Pengelolaan BMN terus berupaya melaksanakan pengelolaan dan pengawasan barang milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercipta pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel.